Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korosiani dengan NIM 230590500112. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah dipelajari dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan pertengahan ini, dari bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 tentang kebijakan maritim di setiap masa kepresidenan Indonesia. Kebijakan maritim Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan di setiap masa kepresidenan. Di era Soekarno 1945 sampai 1967, Deklarasi Widi Juanda pada tahun 1957 memperkenalkan konsep wawasan Nusantara yang menekankan pentingnya kekuatan maritim. Soekarno juga meningkatkan kekuatan angkatan laut dengan bantuan Uni Soviet dan terlibat dalam konfrontasi Malaysia. Selanjutnya ada Soeharto 1997 sampai 1998. Fokus beralih ke eksploitasi sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, meskipun anggaran angkatan laut berkurang setelah Orde Lama. Selanjutnya ada B.J. Habibie 1998 sampai 1999, mendorong industri perkapalan dan reformasi kebijakan kelautan. Sementara Abdul Rahmat Wahid 1999 sampai 2001 membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004 memperkuat peran Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjaga zona ekonomi eksklusif atau ZEE pasca konflik Ambalat. Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014 mengeluarkan Dak Lama untuk keamanan laut dan fokus pada ekonomi baru. Terakhir ada Joko Widodo 2014 sampai dengan 2024 mengusung visi poros maritim dunia dengan membangun infrastruktur maritim dan penenggelaman kapal pencuri ikan. Bab 2 ada kebijakan agraria di setiap masa kepresidenan Indonesia. Kebijakan agraria di Indonesia juga menunjukkan perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Di bawah Soekarno 1945 sampai 1997, Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960 diluncurkan untuk membatasi kepemilikan tanah dan mendistribusikannya kepada petani. Meskipun konflik dengan pemilikan tanah besar menghambat implementasi. Soeharto 1967 sampai 1998 melaksanakan program transmigrasi dan reformasi hijau yang meningkatkan produksi tetapi juga memperparah ketimpangan. B.J. Habibie 1998 sampai 1999 memulai reformasi agraria, sedangkan Abdul Rahman Wahid 1999 sampai dengan 2001 mengakui hak masyarakat adat atas tanah. Megawati Soekarno Putri 2001 sampai dengan 2004 memverifikasi sektor agraria untuk menarik investasi asing yang menyebabkan konflik agraria meningkat. Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai dengan 2014 melaksanakan program legislatif aset tanah. Sementara Joko Widodo 2014 sampai dengan sekarang menargetkan distribusi tanah melalui program reforma agraria dan percepat sertifikat tanah. Bab 3 ada teori modernisasi dan kebijakan pertanian. Teori modernisasi menekankan pentingnya industrialisasi dan modernisasi pertanian untuk pembangunan ekonomi. Di Indonesia, reformasi hijau antara 1960-1980 berhasil mencapai swasembadaya beras pada tahun 1984. Teori ketergantungan menunjukkan bahwa negara perkembangan termasuk Indonesia bergantung pada negara maju untuk teknologi dan pasar, mendorong perkembangan industri hilir kelapa sawit. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya mempertimbangkan aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam kebijakan agraris, seperti program perhutanan sosial. Teori keunggulan komparatif mendorong fokus pada produktif komoditas unggulan, sedangkan teori strukturalitas menekankan transformasi ekonomi dari sektor agraris ke industri. Teori institusional menyoroti pentingnya reformasi tanah dan tata kelola politik, menggarisbawahi interaksi antara politik, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan agraris. Bab keempat ada tantangan dan peluang Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara agraris dan maritim, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan di sektor agraris. Tantangan termasuk alih fungsi lahan, ketergantungan pada impor pangan, dan rendahnya produktivitas. Di sektor maritim, tantangan meliputi penangkapan ikan berlebihan dan kurangnya infrastruktur kelautan. Namun ada peluang besar seperti potensi lahan pertanian yang luas dan perkembangan industri perikanan. Strategi perkembangan yang diperlukan mencakup modernisasi teknologi, penguatan kebijakan, dan peningkatan infrastruktur untuk mencapai ketahanan pangan dan juga ekonomi berkelanjutan. Bab 5 ada teori kebijakan maritim dan implementasi di Indonesia. Membahas teori kebijakan maritim yang diadopsi Indonesia dan diimplementasikan teori Sea Power
oleh Mann menekankan pentingnya kekuatan maritim untuk dominasi global yang tercermin dalam konsep poros maritim dunia dan penguatan angkatan laut. Teori geopolitik maritim oleh Spikman menunjukkan bahwa kontrol perairan strategis seperti jalur ALKI penting untuk dominasi politik yang diimplementasikan melalui kebijakan keamanan lautan di Natuna. Teori archipelagic state menegaskan hak negara kepulauan atas perairan yang diakui oleh UNCLOS 1982 dan diimplementasikan melalui konsep wawasan Nusantara dan pembangunan pelabuhan. Terakhir, teori Blue Economic menekankan keseimbangan antara implementasi sumber daya laut dan konservasi yang terlihat dalam kebijakan ekonomi biru dan larangan ekspor benih lobster. Implementasi berbagai teori ini penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan berkelanjutan maritim di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.